Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang ini nama saya Triwulandari dengan stambuk A121 18052. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final kajian lingkungan hidup. Oke, yang pertama tentang kriteria kawasan konveksi. Kriteria kawasan konveksi ini adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem. Dalam hal ini kawasan konveksi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kemudian selanjutnya ada kriteria umum dalam kawasan konveksi. Dalam hal ini ada beberapa, yaitu yang pertama ekologi, sosial, ekonomi, regional, dan pragmatis. Kemudian selanjutnya ada fungsi penerapan kawasan konservasi. Yang pertama sebagai perlindungan sistem menjaga kehidupan. Yang kedua sebagai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kemudian yang ketiga ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oke, selanjutnya ada pengelolaan kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung ini adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam. Kemudian ada pun pengelolaan kawasan lingkungan hutan lindung, yaitu rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, dan pengawasan serta evaluasi terhadap kawasan lindung itu sendiri dengan tujuan menetapkan kawasan hutan lindung. Adapun tujuannya untuk mengelola kawasan hutan lindung untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi dari hutan lindung itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada mengenai sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam ini adalah segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk kebutuhan dan keinginannya. Kemudian ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini adalah proses pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam. Ini sumber daya alam ini ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu seperti hutan, hewan, air, tanah itu. Kemudian yang tidak dapat diperbarui itu seperti besi, emas, nikel, dan lain-lain. Kemudian ada pun dampak pembangunan. Dampak pembangunan ini ada perubahan iklim, pencemaran, disaster atau bencana maupun konflik sosial. Hal ini timbul tentunya dengan seiringnya terjadinya perselisihan antara manusia yang membuat dengan alam itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan ini merujuk berdasarkan biasanya itu gaya hidup, kemudian bahan toksik, kemudian bahan fisik, dan seperti kondisi tropis, adat kebiasaan, kemudian gaya hidup seperti meminum minuman keras, kemudian gaya hidup yang tidak sehat, makan makanan junk food, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada mengenai hubungan manusia dengan lingkungan. Kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antar sistem biologis internal dan sistem lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas manusia menghasilkan limbah dan residu. Hal ini, limbah dan residu ini selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Kemudian selanjutnya ada sumber perubahan lingkungan. Dari sini ada dua, yaitu aktivitas manusia dan aktivitas alam itu sendiri. Aktivitas manusia ini seperti membuang sampah sembarangan. Kemudian kalau dari lingkungan itu seperti adanya pengguguran daun yang menyebabkan banyak lingkungan itu menjadi kotor, tetapi nantinya
akan merubah tanah menjadi subur. Kemudian peran lingkungan dalam menimbulkan penyakit. Tentunya hal ini sangat berpengaruh ya, lingkungan dalam menyebarkan penyakit, karena lingkungan yang kotor tentunya akan menimbulkan banyak penyakit. Kemudian mengenai kesehatan lingkungan di Indonesia. Kesehatan lingkungan di Indonesia sendiri dalam hal ini tentunya kurang ya, karena mengingat masyarakat Indonesia cenderung lebih suka membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan berbagai penyakit yang tanpa disadari muncul dengan sendirinya. Baik, saya rasa itu saja dari saya, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.